Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 10.30 siang berarti waktunya untuk nonton JTV untuk menyaksikan sekaligus sinau bareng Sinau Nang Oma. Ini untuk adik-adik kalau hari Senin udah tahu banget kan jadwalnya teman-teman yang statusnya siswa atau siswi sekolah dasar. Dan hari ini kita akan belajar matematika untuk kelas 6. Penasaran ya? Karena aku punya ini dan ini mau kita apain ya? Kita akan bicara soal rekayasa untuk sebuah penemuan. Hah? Rekayasa untuk bikin penemuan? Gimana caranya? Tentu bukan Kak Putri yang bakal ngajarin, tapi ada Pak Fadlan, guru matematika dari SDN 2 Sido Kumpul Gresik. Yeay, Pak Fadlan. Apa kabar? Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik. Mungkin anak-anak di rumah juga kabarnya semuanya mudah-mudahan baik dan selalu sehat. Selalu sehat, Dan amin. bersemangat Mbak Putri Betul. untuk belajar. Karena walaupun ada di rumah, kita tetap bisa belajar mandiri loh bareng Sinau Nang Oma. Jadi Pak Fadlan, ini saya sudah punya, ada 2 bangun yang disatukan, ada 2 bangun yang disatukan. Total ada 4 bangun. Terus kalau saya ditanya, ini gimana cara ngitung luas permukaannya? Aduh, saya kan nggak tahu. Harus belajar rumusnya dulu. 1 bangun aja saya kesusahan, apalagi ini 2 bangun disatukan. Gimana ya cara belajarnya Pak Fadlan ya? Jangan khawatir Mbak Putri, itu gampang. Adik-adik di rumah juga pasti gampang. Oh ya? Karena apa? Adik-adik di rumah punya pengalaman yang banyak, punya pengetahuan yang banyak. Nah, dengan 2 hal itu, adik-adik di rumah pinter-pinter Mbak Putri, nalarnya luar biasa. Jadi kita harus percaya diri dengan kemampuan kita. Oke, Kak Putri akan belajar adik-adik untuk percaya diri, belajar bareng hari ini. Nah, berarti kita mulai nih Pak Fadlan untuk bisa mengetahui kompetensi dasar dari rekayasa untuk sebuah penemuan. Apa sih yang diharapkan dari acara Sinau bareng Nang Oma hari ini? Iya, baik Mbak Putri. Nah, ini yang akan kita ketahui hari ini adalah rekayasa untuk sebuah penemuan. Nah, untuk mencapai rekayasa ini maka ada kaitannya dengan kompetensi dasar kita, yaitu menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas dan volumenya. Kemudian di indikatornya menemukan luas permukaan gabungan dengan menggunakan model konkret yang tadi sudah ditunjukkan Mbak Putri. Kemudian memecahkan masalah yang terkait dengan luas permukaan bangun gabungan. Itu Mbak Putri. Jadi kita sudah tahu, udah sepakat kompetensi akan dihasilkan dengan Sinau bareng Nang Oma hari ini. Iya. Selanjutnya Pak Fadlan, pertanyaannya untuk bisa melakukan rekayasa dan kita bisa melakukan penemuan, yang harus disiapkan apa? Selain kepercayaan diri dan fokus tentu hari ini. Satu yang harus dipersiapkan tentu saja ini kemauan berpikir, nalar, logika. Kemauan berpikir. Yang kedua otomatis, namanya matematika ada hitung menghitung, pensil, buku tulis atau lembaran kertas. Berarti itu. kita bikin kesepakatan sama adik-adik, kalau logika berpikirnya sudah disiapkan, mau fokus, alat tulisnya sudah siap, harus ada satu hal lagi Pak Fadlan, mau untuk berpartisipasi secara aktif. Nah, betul. Jadi walaupun ada di rumah, ini adik-adik tetap harus ikut bantu Kak Putri untuk menjawab kalau Pak Fadlan tanya, biar Kak Putri bisa jawab. Oke? Mau ya? Kak Putri nakalan minta bantuan adik-adik. Iya dong, gurunya 1, muridnya banyak. Oke, jangan khawatir, saya jamin anak-anak pasti mampu berpikir, bernalar untuk merekayasa bangun-bangun ini. Siap. Secara umum, hari ini kegiatan kita apa aja? Kegiatan kita tentu saja sesuai dengan judul Mbak Putri. Kita merekayasa agar bangun-bangun ini, satu contoh bangun ini akan mudah dihitung luas permukaannya. Saya lihat-lihat, saya hitung-hitung. Aduh bingung ini gimana cara ngitung ini, sisi ini. Kalau nggak ketahuan angkanya, terus ini gimana? Aduh, nanti saya salah hitung lagi. Ada strateginya ya Pak Fadlan? Sebetulnya gampang. Sebetulnya gampang, asalkan kita mau berpikir dan mengkaitkan pengalaman-pengalaman yang telah lalu. Dan ini anak-anak udah menguasai. Hanya saja tinggal merekayasa. Nah, untuk itu Mbak Putri, saya bocori
saya bocori ada 3 langkah anak-anak. Oke, 3 langkah. Ada 3 langkah. Yang pertama yaitu saya rahasiakan dulu. Wah, nanti anak-anak nggak berpikir. Itu berarti minta coba bocoran. ini adik-adik coba yang ada di rumah lihat baik-baik. Kalau ada bangun seperti ini Iya. 2 bangun. Iya. Kita sama-sama sepakat bahwa bangun yang pertama ini bentuknya kubus. Iya, Ya. betul, Tuh. pinter. Nah, bangun yang panjang ini kan saya taunya persegi panjang. Tapi kalau Balok. ada tingginya namanya Balok, Mbak Putri. balok. Iya. Jadi kalau balok sama kubus digabung, terus adik-adik dapat pertanyaan nih, bantuin dong cara ngitung luas permukaannya ketika 2 bangun ini sudah disatukan. Nah, tolong dibantu. Ada 3 langkah. Ada 3 langkah adik-adik. Coba imajinasikan gimana caranya. Apa yang harus kita lakukan untuk langkah pertama supaya bangun ini mudah kita hitung? Ingat, rekayasa dengan menggunakan logika. Kalau saya nih Kak Putri akan coba lihat nggak cuma dari sisi depan ya, dari tampak depan tapi juga dari tampak samping, Iya, betul. tampak belakang, tampak atas, dan tampak bawah. Tuh, udah mulai kebayang nggak seperti apa? Pak Iya, Fadlan, betul. Iya. kasih bocoran dong. Jangan, biar anak-anak. Silakan anak-anak coba kirim idenya. Oh, coba. Ini. Aku pengen serap. Iya, Coba iya. kasih tahu Kak Putri ya. Ini ada 2 bangun ya. Coba aku serap nih adik-adik, tolong bisikin Kak Putri. Ini harus diapakan bangunnya? Sudah dilihat tampak atas? Oke. Sudah dilihat tampak bawah? Oke. Samping depan? Samping belakang? Kanan kiri? Nah, udah kebayang? Jangan merasa kesusahan karena Kak Putri yakin adik-adik pasti bisa bantuin Kak Putri untuk menjawab tantangannya Pak Fadlan. Iya. Tapi sabar dulu ya. Bangun ini akan kita kupas di segmen berikutnya. Jadi siap-siap, sinau nang omah. Ini udah aku liatin loh, Kak Putri udah liatin. Adik-adik Iya. bisa bantu nggak? Coba aku pengen denger, dibisikin aja sebentar. Coba ya, Pak Fadlan ya. Iya. Aku dibantuin sama adik-adik di rumah boleh Iya, kan? silakan Jadi- adik-adik semuanya coba bantu Kak Putri. Kak Putri sudah saya beri tenaga khusus untuk bisa menangkap imajinasinya adik-adik di rumah. Jadi Kak Putri ini dari jarak jauh, Nah. dari studio JTV akan menyerap semua ide dan logika yang disampaikan oleh adik-adik di rumah Nah. kepada Kak Putri. Coba ya. 2 bangun, gimana 1, caranya bisa hitung 2, luas permukaannya 3, supaya nggak susah. Ini Cepet. diapain dulu untuk bantu memudahkan? Ayo cepat, apa yang harus anak-anak. direkayasa? Iya. Coba. Sudah dapat? Aku dapat bisikan. Waduh, hebat sekali. Saya juga merasa begitu, Iya Mbak kan? Putri. Iya, Masa anak-anak kata memang luar adik-adik biasa. di rumah gini, ih Kak Putri pertanyaan kayak gitu aja gak bisa jawab. Itu kan gampang banget, katanya adik yang kelas 5 SD bisa jawab juga Nah, ini ikutan nonton. Betul kata saya kan, adik-adik di rumah ketika mau berkonsentrasi, nalar yang di luar dugaan kita akan muncul, Kak Baik, Putri. kalau begitu karena aku sudah dapat bisikannya adik-adik di rumah untuk bisa membantu, ini kan ada 2 bangun. Iya. Namanya manusia, kalau berdua-duaan, sekarang itu harus jaga jarak. Nah, betul. Physical betul. distancing. Kalau Ternyata 2 bangun kita, kubus dan balok juga harus dikasih jarak ternyata. Iya, betul Tapi seperti itu, cara Mbak bikin Putri. jaraknya gimana ya? Aku mau minta bantuan, tadi aku lihat ada Bu Eni, Kepala Sekolah SDN 2 Sidokumpul Gresik. Boleh nggak untuk bantu bikin jarak di antara 2 bangun ini? Bu Eni, boleh Iya, mampir silakan. bergabung sini Ibu, monggo. Bu Eni, Wah, ini monggo. Kepala Sekolah nih, Monggo, Ibu. Bu Eni. Temenin saya di sebelah sini Ibu, monggo. Saya punya alat bantu, tapi hanya akan saya berikan apabila Bu Eni bersedia untuk membantu. Kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah. Bapak, ini ada alat bantu untuk memisahkan kedua bangun ini. Apa yang Iya. harus dilakukan berikutnya? Tolong dikasih bisikan. Adik-adik coba. Katanya cara misahinya pakai ini, tapi Iya. gimana cara misahinya? Apa sebentar. Dipotong. Saya bantu. Apa sebelah sini yang dipotong? Wah, susah dong. Kan ada Tidak, ininya kan, jadi iya. susah dihitung. Setuju anak-anak? Enggak, Setuju enggak ya. adik-adik? Sebelah Enggak sini mungkin, setuju sebelah kan, sini. ya? Sebelah sini. Bukan juga. Bukan. Atau sebelah sini. Wah, jelas Salah bukan lagi. ya. Oh,
Aku tahu. Kalau di sini gimana? Supaya menjadi dua bangunan terpisah, balok kelihatannya dan kubus. adik-adik sepakat. Bagaimana Gimana? adik-adik? Setuju? Sepakat. Adik-adik setuju. sepakat? Oke. Semuanya sepakat Bu kita Eni. potong. Tolong dibantu. Dua bangun yaitu balok dan kubus akan coba kita pisahkan untuk membantu memudahkan menghitung luas permukaannya. Ini adalah kegiatan rekayasa dulu. Ini langkah pertama rekayasa kita. Oke. Luar biasa anak-anak sudah mampu melakukan rekayasa Kita dengan imajinasikan. benar. Coba. Ini sudah ada Dibagi dua. Bu Eni, kita berikan tepuk tangan dulu. Jago banget urusan motong-motong Bu Eni. Terima kasih ya Bu Eni. Kita bagi dua. Bagi untuk dua. Kak Putri satu, untuk saya satu. Pak Fadlan, Iya. lubang. Sama, aku juga lubang. Terus? Lubang. Cara ngitungnya jadi susah. Tapi Ini Kak Putri susah. gampang. Gimana? Gampang itu, tinggal sisi utuh. Ini kan kubus, Iya. jadi panjang dan lebarnya sama besar dan tingginya sama besar. Oh iya ya. Jadi misalnya nih, ini 5 cm, ini juga 5 cm. Iya. Tinggal dihitung luas permukaannya, ada berapa sisi yang 5 cm? 1, 2, 3, 4, 5. Iya Kak Putri, Gampang. enak. Terus aku susah. Itu urusan Pak Fadlan, Aku bukan susah, urusan Kak Putri. saya. Ini ada lubang. Gimana dong caranya? Kita minta tolong Oke, aja adik-adik coba di rumah. adik-adik untuk bantu menghitung dan memudahkan. Misalnya ada bagian yang harus direkayasa lagi. Bagian apakah itu? Punya Kak Putri. Yang mana? Apanya? Ini sisinya. Jadi lubangnya di sini sama di sini. Bukan. Di sini? Bukan. Sini juga bukan. Terus di sini. Oke, Di hebat kepalanya, sekali bagian anak-anak. kepala. Ini saya bantu boleh ya? Iya, boleh, Coba kita silakan, cek. Kak Putri. Matching nggak ya sama punya Pak Fadlan? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita cek Pak Fadlan supaya bisa menghitung dengan baik luas permukaan bangunan balok milik Pak Fadlan. Coba Terima dicek. kasih Pak Putri, saya diberi lebih. Ada satu, saya disumbang ya. Boleh. Nah, coba adik-adik di rumah, saya kemanakan ini, saya masukkan saku, Jangan. apa saya letakkan di atasnya? Di depannya. Katanya adik-adik di depannya biar lubangnya tertutup iya Pak ya. Fadlan. Kita coba kita letakkan di depannya. Apa Wah, yang terjadi? pas. Luar biasa. Ternyata sudah penuh. Baloknya sudah penuh, berarti ini penuh. gampang dihitungnya. Gampang, semua Nah. anak-anak sudah bisa ini, adik-adik di rumah juga. Berarti langkah berikutnya kalau kita mau hitung luas permukaan total, tinggal ditambahkan 4 sisi kubus yang masih ada di tangan Kak Putri. Tuh lihat, karena 2 sisi Iya. sudah berlubang ya. Seperti apa cara menghitungnya nanti? Wah, sabar dulu. Yang penting sudah tahu bentuk rekayasanya. Karena di segmen berikutnya, ya ini harus diapain? Tetap bersama Sinau Nang Oma. Terima kasih adik-adik masih setia di Sinau Nang Oma. Pak Fadlan akan bantu, sudah ketahuan nih 2 bangun. Sebelum kita hitung luas permukaannya, tentu ada rumus yang bisa kita pelajari. Tapi rumusnya nggak serem loh, soalnya kita sudah tahu strategi cara hitungnya. Gimana Pak Fadlan? Ya karena tadi rumus ini sumbernya dari anak-anak yang turut berpartisipasi, ikut berpikir untuk menemukan, untuk melakukan rekayasa. Pasti anak-anak sudah di rumah menemukan rumus seperti ini. Tapi alangkah baiknya kita pertegas Mbak Putri. Iya. Coba baloknya diangkat Mbak Putri. Coba aku angkat baloknya. Karena baloknya sudah utuh, Ya. maka bisa kita hitung luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Atau mungkin anak-anak bisa dengan cara yang lain. 2 kali panjang tambah lebar ditambah 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Karena masing-masing ada 2 sisi Iya, ya. Oke. Semuanya 6. Tinggal satunya Mbak Putri. Tolong ditunjukkan. Nah, ini yang berlubang. Akhirnya tinggal 4. Tinggal 4 sisi saja. Makanya 4 kali sisi. Lah sisi dihitung dengan rusuk kali
rusuk dikali Sehingga Mbak Putri, luas bangun gabungannya adalah 2 kali panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi, baru ditambah 4 kali rusuk kali rusuk. Beres deh, luar biasa. Sangat mudah, anak-anak. adik-adik pasti sudah jagoan untuk menjawab soal yang ini. Terus kita masih punya bangun lainnya yang harus diselesaikan permasalahannya. Nah. Ini kita rekayasa dulu. Kalau Kak Putri ini tahu adik-adik sudah ngerti caranya, kita akan potong. Sama seperti tadi, 2 bangunan kita pisah terlebih dahulu. Betul ya Pak ya? Iya, kita pisah akan dulu. pisahkan, ini udah kelihatan nih. Nah, kita akan pisahkan saya yang pegang. sisi Nah. antara kubus yang ada di bawah dan juga ini tabung ya yang ada di atasnya. Hore, kita Sudah sudah terpisah. punya 2 bangun. Ini kalau kita lihat pada yang dipegang Pak Fadlan adalah bangun tabung. Sisinya tabung? hanya 2. Betul. Yang pertama tutup dan kedua selimutnya, yang bawah berlubang. Alasnya hilang, sementara yang milik Kak Putri ini ada kubus tapi tidak sempurna karena ada sisi yang berlubang di tengahnya. Terus cara ngitungnya gimana? Silakan dihitung Kak Putri, aku kan sudah bisa dengan ini. Pak Ini Fadlan, gampang. aku boleh merayu nggak? Ya jangan. Aku pinjam satu sisinya boleh nggak? Biar punya aku bisa dihitung dengan mudah. Pak Fadlan simpen selimutnya aja, nanti kita hitung bareng-bareng sama adik-adik ya. Saya tanya dulu Boleh ya? sama adik-adik. Adik-adik, bolehkah tutupnya diminta Kak Putri? Boleh. Semuanya udah jawab boleh. Adik-adik baik hati semua Kak Yes. Putri. Oke, kalau begitu Permisi, aku silakan mau potong. diambil. Ini buat aku, Pak Fadlan baik sekali, sangat dermawan. Amin. Alhamdulillah, ini ya. Pokoknya kalau urusan iris-iris ini Kak Putri sangat terlatih karena biasa mengiris perasaan. Salah, mengiris tomat di rumah. Salah Pak Fadlan, maaf ya adik-adik, maaf ya. Aduh kok curhat sih. Nah, ini buat Pak Fadlan, ini buat Kak Putri. Kubus Kak Putri sudah sempurna, tidak ada bagian yang berlubang. Sekarang Yeay. tabungnya Pak Fadlan bisa untuk ngintip Kak Putri. Jadi teropong. Iya, jadi teropong. Wah, kalau gitu ini ketemu dong rumusnya. Kurang lebih sama, kita punya satu bangun yang sempurna, kita Dan cukup hitung luas permukaan permukaannya. selimut dari tabung. Bagaimana Pak Fadlan? Dari kegiatan rekayasa tadi anak-anak, adik-adik di rumah, kita menemukan sesuatu yang baru. Betapa mudahnya menghitung luas permukaan 2 bangun gabungan. Setuju. Yang pertama, Kak Putri ditunjukkan akibat dari rekayasa yang menggunakan logika, maka luas permukaan kubusnya 6 kali rusuk kali rusuk. Sempurna, 6 Sedangkan- kali rusuk kali rusuk. Karena ini tadi diminta sebagai sumbangan untuk Kak Putri tutupnya tinggal selimut. Maka kita bisa menghitung luas permukaan tabungnya hanya selimut. Maka hitungannya adalah Pi kali D kali T. Sehingga secara keseluruhan dari kegiatan rekayasa kita, maka kita berhasil menemukan satu rumus yang baru. Yaitu 6 kali rusuk kali rusuk ditambah Pi kali D kali T. Gampang kan anak-anak? Gampang sekali. Berarti setelah ini kita akan coba berlatih hitung. Tapi sebelumnya Kak Putri mau ingatkan, Kak Putri coba ya kasih kesempatan adik-adik bisa bantu tebak jawab nggak kalau Pak Fadlan beri angka masing-masing untuk bangun yang kita punya. Rusuk maupun panjang atau lebar atau tingginya. Nanti yang mau bergabung siap-siap di samping telepon 031 82 510 juga di 031 82 570. Nanti dapat nilai 100 dari Pak Fadlan. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sinau Undang Omah. Masih ingat bangun yang ini? Sekarang Pak Fadlan mau kasih bocoran angkanya masing-masing. Baik panjang, lebar, tinggi maupun rusuk.
Tapi yang sudah siap di samping telepon langsung bergabung 03182510 atau juga di 03182570. Bantuin jawab ya. Pak Fadlan punya 2 bangun nih. Kita kasih informasi dulu Iya, untuk satunya. bangun yang terbang semua. Bangun yang pertama dulu ya Pak Fadlan. Iya, yang Kita pertama tunjukkan dulu, angkanya. Kak Putri. Ini dia. Nah. Ya. Jadi baloknya ini punya panjang Panjangnya 10 cm, 10 cm, lebar 5 cm, lebar 5 cm, tingginya 3 cm, kemudian rusuk digabung dengan kubus yang panjang rusuknya 5 cm. 5 cm. Idealnya Mbak Putri, Iya. setelah merekayasa menemukan rumus, maka kita harus membuktikan apakah rumus itu membuat adik-adik di rumah menjadi lebih gampang mengerjakan. Itu yang penting, lebih mudah untuk mengerjakan. Tadi masih ingat rumusnya? Tinggal dijumlah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Baru kemudian ditambahkan 4 rusuk kubus. Ya, 4 kali rusuk kali rusuk. Coba, Nah. ada yang sudah jawab di ujung telepon 03182510 atau di 03182570. Silakan bergabung. Siapa kira-kira yang jawabannya benar dapat hadiah nanti dari Kak Putri dan juga Pak Fadlan. Nanti untuk bangun berikutnya Pak Fadlan, kita kan punya juga ini ada kubus besar dan juga tabung tabung. kecil. Ini nanti kalau boleh sambil dibisikin rusuknya berapa ya kira-kira ya? Coba, ada yang nanti mau coba Next tebak untuk sudah soal bergabung? kedua. Boleh ya? Kita Iya. tampilkan soal kedua sambil menunggu penelpon masuk. Soal berikutnya. Berikutnya. Soal berikutnya, coba dibantu oleh kawan-kawan. Kita cek berapa rusuk diameter dari 2 bangun yang kita miliki kali ini. Next. Oke, kita coba lihat dulu ya. Yang mau gabung cepetan. Kak Putri dengar ada yang telepon nih di Gatekeeper. Ayo. 82510, 82570. Coba soal kedua kita lihat dulu. Lagi pada ngitung ya? Oke, Kak Putri tunggu jawabannya. Soal kedua boleh ditampilkan. Next slide. Slide berikutnya boleh ditampilkan. Soal kedua. Slide berikutnya supaya kita bisa tahu panjang rusuk dan juga diameternya. Pak Fadlan udah bikin soalnya, tapi Pak Fadlan lupa soalnya Kak Putri jampi-jampi. Jadi angkanya gak ingat. Ketahuan Kak Putri soalnya bikin Pak Fadlan lupa ya. Kira-kira berapa? Nah, coba. Ini soal Kita yang fokus kedua. ke sisi kirinya saja kamera boleh. Kita kasih bocoran ke adik-adik. Bagian sebelah kiri ya tanpa hitungan rumus. Oke, Nah. ini dia. Jadi rusuknya sepanjang sebuah kubus, panjang rusuknya 10 cm. Ya. Di atasnya ikut bergabung. Nah, bergabung. Ada balok. Sebuah tabung. Tingginya 5 cm Iya. dan diameternya 7 cm. Anak-anak diperintahkan untuk menghitung luas permukaan bangun gabungan Oke, ini. 10. Anak-anak adik-adik di rumah pasti bisa. 5, 7, diameter 7. Oke, kita coba jawab. Wow, waktunya terbatas. Kalau gitu kita langsung ke soal yang ini dulu. Kita jawab. Oke, anak-anak, seperti yang tadi sudah kita lakukan, bahwasanya kita rekayasa. Maka secara otomatis bangun akan terpisah jadi 2. Yang pertama menjadi kubus yang utuh seperti yang ada di Kak Putri. Kemudian karena bagian tutupnya dipindahkan ke kubus, maka tabungnya cukup hanya hitung tinggal selimut. selimutnya saja. Nah, kita masukkan ke dalam hitungan. Luas permukaan kubus adalah 6 kali kali 10 rusuk kali kali rusuk. 10 ya. Karena rusuknya 10 cm, maka otomatis kita masukkan 6 kali 10 cm kali 10 cm menjadi 600 cm persegi. Sedangkan untuk tabungnya hanya tinggal Selimutnya saja. Hanya tinggal selimut anak-anak ya. Sehingga cukup kita menghitung luas permukaan tabung hanya selimut saja, maka Pi kali D diameter kali kali tinggi. tinggi. Nah, Sehingga Pi kita rumusnya? menggunakan 22/7 Mbak Putri. Yap. Karena diameternya kelipatan 7. Ya. Maka kita temukan 22/7 kali 7 kali 5 110 cm persegi. Dan apabila dijumlah digabungkan, maka luas gabungannya adalah 600 cm persegi
ditambah 100 cm persegi, 110 cm persegi. 710 cm Totalnya persegi. 710 cm persegi. Siapa yang tadi tebakannya untuk bangun kedua benar? Saya banyak sekali. Kita cek bangun pertama yang sudah kita rekayasa. Siapa tadi bantu Balok. menghitung? Kita lihat bagaimana dengan balok dan kubus di atasnya. Nah, sama juga Kak Putri ya. Dari hasil rekayasa yang sudah kita lakukan, kita menemukan rumus baru, cara yang lebih sederhana, lebih mudah, yaitu kita rekayasa tutupnya kubus, kita lepas, kita Lekatkan rekatkan dengan bagian ke yang berlubang bagian yang dari berlubang balok. dari bangun balok, sehingga luas permukaan balok menjadi 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Akhirnya kita masukkan 2 kali 10 kali 5 ditambah 10 kali 3 ditambah 5 kali 3. Hasilnya adalah 190 cm persegi. Siapa yang tadi Kemudian, jawabannya itu? Pinter. Nah, Tapi belum selesai. kubusnya. Kita hitung kubus. kubus sisinya tinggal 4. Karena tinggal 4 maka berlaku rumus 4 kali 5. rusuk kali rusuk. Karena rusuknya 5 cm maka 4 kali 5 cm kali 5 cm hasilnya adalah 100 cm persegi. Dan apabila dijumlah Digabung. 190 ditambah 100 hasilnya adalah 290 cm persegi. Hari Bagaimana, ini adik-adik? senang sekali ya kita sudah memecahkan Alhamdulillah. cara untuk mengerjakan 2 bangun yang menjadi satu tanpa mengalami kesulitan, karena dengan merekayasa kita bisa melakukan sebuah penemuan. Pak Fadlan, terima kasih. Sama-sama, Mbak Sehat-sehat Putri. kita ketemu lagi. Amin. Adik-adik juga jaga kebersihan, jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di Sinaunang Omah karena besok ada kesempatan untuk teman-teman SMP kita belajar bersama jam 10.30 sampai jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Kak Putri pamit, sampai jumpa besok. Jaga kebersihan, jaga kesehatan. Di rumah aja ya. Dah. Selamat siang. Assalamualaikum. Makasih Pak Fadlan.